Sobat Kimia, perkenalkan nama saya Seni Mawarni Bawenewi, NPM 712105170001. Saya dari Program Studi Pendidikan Kimia Universitas Islam Sumatera Utara. Nah, di video kali ini kita akan mempelajari materi tentang reaksi redoks. Adapun tujuan pembelajaran kita yaitu yang pertama, memahami konsep reaksi oksidasi dan reduksi. Yang kedua, menentukan bilangan oksidasi suatu unsur atau ion dalam reaksi redoks dengan tepat. Yang ketiga, menyimpulkan reaksi redoks berdasarkan perubahan bilangan oksidasi secara benar. Yang keempat, menggambarkan reaksi oksidasi dan reduksi berdasarkan perubahan bilangan oksidasi dengan tepat. Yang kelima, mengidentifikasi zat yang berfungsi sebagai oksidator dan reduktor dalam reaksi redoks dengan benar. Dan yang terakhir, memahami contoh reaksi redoks dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kalian tahu apa sih itu reaksi redoks? Yuk ikuti kegiatannya. Nah, reaksi redoks atau reduksi oksidasi adalah reaksi kimia yang melibatkan transfer elektron antar dua zat. Dalam reaksi ini, satu zat mengalami oksidasi atau kehilangan elektron dan zat lainnya mengalami reduksi atau mendapatkan elektron. Ada 3 konsep reaksi redoks yaitu 1. Konsep redoks berdasarkan pengikatan dan pelepasan oksigen. Yang kedua, konsep redoks berdasarkan pengikatan dan pelepasan elektron. Yang ketiga, konsep redoks berdasarkan penambahan dan penurunan bilangan oksidasi. Yuk kita bahas satu-satu konsepnya. Kembali kita ke konsep yang pertama yaitu konsep redoks berdasarkan pengikatan dan pelepasan oksigen. Nah, dalam konsep ini, reduksi adalah reaksi terjadinya pelepasan oksigen dari suatu spesies, sedangkan oksidasi adalah reaksi terjadinya pengikatan oksigen. Sehingga, reduksi dalam konsep ini adalah pelepasan oksigen, sedangkan oksidasi adalah peningkatan oksigen. Kita lihat contoh reaksi reduksi dan reaksi oksidasi pada konsep redoks berdasarkan pengikatan dan pelepasan oksigen. Yang pertama, ada reaksi reduksi biji besi oleh gas karbon monoksida. Awalnya, Fe2O3 direaksikan dengan CO menghasilkan 2 Fe ditambah 3 CO2. Pada reaksi di awal, Fe2 mengikat oksigen. Pada hasil reaksi, Fe menjadi sendirian. Artinya, Fe mengalami reduksi yaitu melepaskan oksigen. Contoh yang kedua, reduksi tembaga oksida oleh gas hidrogen. Reaksinya, Cu berikatan dengan O, direaksikan dengan H2, menghasilkan Cu ditambah H2O. Pada reaksi awal, Cu mengikat oksigen. Pada hasil reaksi, Cu melepaskan oksigen, sehingga Cu menjadi sendirian. Artinya, Cu mengalami reduksi karena melepaskan oksigen.
Berikutnya contoh reaksi oksidasi. Yang pertama, oksidasi pada besi yang mengalami perkaratan. Reaksinya 4Fe ditambah 3O2 menghasilkan 2Fe2O3. Pada reaksi awal, Fe tidak mengikat oksigen. Setelah direaksikan dengan oksigen, menjadi Fe2O3. Artinya, Fe mengalami oksidasi, yaitu mengikat oksigen. Contoh yang kedua adalah pembakaran gas propana. Reaksinya C3H8 ditambah 5O2 menghasilkan 3CO2 ditambah 4H2O. Pada reaksi awal, C3 dan H8 tidak mengikat oksigen. Setelah mengalami oksidasi, C mengikat oksigen dan H mengikat oksigen. Lanjut kita pada konsep redoks yang kedua, yaitu konsep redoks berdasarkan penerimaan dan pelepasan elektron. Berdasarkan konsep ini, reduksi adalah reaksi terjadinya penerimaan elektron pada suatu spesies, sedangkan oksidasi adalah reaksi terjadinya pelepasan elektron pada suatu spesies. Sehingga, reduksi di dalam konsep ini adalah penerimaan elektron, sedangkan oksidasi adalah pelepasan elektron. Berikut adalah contoh reaksi redoks berdasarkan konsep pelepasan dan penerimaan elektron. Ca akan memberikan 2 elektron ke S. Maka, Ca setelah memberikan 2 elektron menjadi bermuatan 2+. Sedangkan S setelah menerima 2 elektron dari Ca menjadi bermuatan 2-. Yang memberikan elektron Ca mengalami oksidasi dari Ca menjadi Ca2+. Sedangkan yang menerima elektron mengalami reduksi dari S menjadi S2-. Yang mengalami oksidasi disebut sebagai reduktor, yaitu Ca. Ca sebagai reduktor yang menyebabkan S mengalami reduksi, sedangkan S yang mengalami reduksi disebut sebagai oksidator. Jadi, oksidatornya adalah S, sedangkan reduktornya adalah Ca. Ca mengalami oksidasi karena memberikan elektron, sedangkan S mengalami reduksi karena menerima elektron. Konsep yang terakhir yaitu konsep redoks berdasarkan penambahan dan penurunan bilangan oksidasi. Berdasarkan konsep ini, reduksi adalah reaksi terjadinya penurunan bilangan oksidasi pada suatu spesies. Sedangkan oksidasi adalah reaksi terjadinya penambahan bilangan oksidasi pada suatu spesies. Bilangan oksidasi adalah bilangan yang menunjukkan muatan dari setiap jumlah muatan positif atau negatif pada sebuah atom. Sehingga reduksi di dalam konsep ini yaitu penurunan bilangan oksidasi, sedangkan oksidasinya adalah kenaikan bilangan oksidasi. Adapun aturan penentuan bilangan oksidasi antara lain, unsur bebas memiliki Bilox sama dengan 0, fluorin memiliki Bilox -1 untuk semua senyawanya, Bilox unsur berbentuk ion tunggal sama dengan muatannya, Bilox H umumnya +1, kecuali dalam senyawa logam hidrida Biloxnya -1.
Biloks O umumnya minus 2, kecuali dalam OF2, biloks O-nya sama dengan plus 2. Dalam H2O2, biloks O-nya sama dengan minus 1. Dalam KO2, biloks O-nya sama dengan minus 1/2. Selanjutnya, bilangan oksidasi logam selalu bertanda positif, seperti logam 1A sama dengan plus 1, logam 2A sama dengan plus 2, aluminium sama dengan plus 3, Zn sama dengan plus 2, Ag sama dengan plus 1, Fe sama dengan plus 2 atau plus 3, dan lain-lain. Jumlah biloks unsur-unsur dalam senyawa sama dengan 0. Jumlah biloks unsur-unsur dalam ion poliatom sama dengan muatannya. Kita lihat contoh dari soal penentuan biloks. Tentukan biloks dari unsur berikut. Yang pertama, H2, yang kedua, H2S2O7. Penyelesaian dalam soal ini, kita ke nomor 1. Yaitu unsur H2. Nah, biloks dari unsur H2 ini sama dengan 0, karena unsur H2 merupakan unsur bebas. Penyelesaian soal yang kedua, H2S2O7. Ingat, peraturan penentuan biloksnya di mana jumlah biloks dalam suatu senyawa harus sama dengan 0. Artinya, 2 dikali unsur H ditambah 2 dikali unsur S ditambah 7 dikali unsur O sama dengan 0. Kita masukkan nilai biloksnya. 2 dikali biloks H yaitu plus 1 ditambah 2 kali biloks S masih belum kita ketahui ditambah 7 dikali biloks O yaitu minus 2 sama dengan 0. Plus 2 ditambah 2 dikali unsur S ditambah minus 14 sama dengan 0. 2 dikali unsur S sama dengan plus 12, sehingga nilai biloks S sama dengan plus 6. Contoh yang berikutnya, tentukan perubahan biloks di reaksi berikut dan tentukan unsur yang mengalami oksidasi dan unsur yang mengalami reduksi. 2 KClO3 ditambah 3S menghasilkan 2 KCl ditambah 3 SO2. Berikut merupakan cara untuk menentukan apakah unsur tersebut mengalami oksidasi maupun reduksi menggunakan konsep perubahan bilangan oksidasi. Langkah pertama, kita tentukan bilangan oksidasi masing-masing unsur KClO3. Koefisien reaksi 2 tidak perlu diperhitungkan. Nilai biloks O itu minus 2, K biloksnya plus 1 karena golongan 1A, maka Cl biloksnya plus 5 karena total biloks unsur-unsur harus sama dengan 0. Kemudian bilangan oksidasi S. Karena S berdiri sendiri atau unsur bebas, maka nilai biloksnya sama dengan 0. K biloksnya plus 1 karena merupakan golongan 1A, maka Cl nilai biloksnya minus 1. SO2O nilai biloksnya minus 2. Minus 2 kali 2 sama dengan 4, maka S nilai biloksnya plus 4. Untuk penentuan biloks, kita abaikan saja koefisien reaksi. Dari sini, kita dapat menentukan perubahan nilai bilangan oksidasi. Cl sebelumnya adalah plus 5,
Setelah reaksi menjadi -1, Cl mengalami penurunan bilangan oksidasi, artinya Cl mengalami reduksi, sedangkan ACE sebelum reaksi biloxnya bernilai 0, sesudah reaksi nilainya +4. Artinya ACE mengalami oksidasi, sehingga unsur yang mengalami oksidasi adalah ACE dan unsur yang mengalami reduksi adalah Cl dari KClO3. Kemudian, yang mengalami reduksi itu disebut sebagai oksidator, yang mengalami oksidasi itu disebut sebagai reduktor. Sehingga, oksidatornya adalah KClO3, sedangkan reduktornya adalah ACE.